aja. Konsep dasar yang terkait dengan aliran air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah adalah gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik bumi yang mempengaruhi semua objek di permukaan bumi. Ketika air berada pada ketinggian yang lebih tinggi, gravitasi akan menariknya ke bawah, menyebabkan air mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Ketika air berada pada ketinggian yang lebih tinggi, ia memiliki potensi energi gravitasi yang lebih besar. Saat air mengalir ke ketinggian yang lebih rendah, potensi energi gravitasi berkurang. Energi ini dikonversi menjadi energi kinetik yang merupakan energi gerak partikel air. Energi kinetik inilah yang memungkinkan air mengalir dengan kecepatan tertentu. Kita akan melakukan percobaan ya adik-adik. Oke, percobaannya kali ini tentang salah satu sifat air, yakni air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Bagaimana percobaannya? Kita saksikan bersama. Kita lakukan bersama ya. Kita saksikan bersama. Jadi, pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu adik-adik. Yang pertama ada korek api, ranting pohon yang terjatuh, sebuah kopi, ada ini apa ini? Teko yang berisi air. Ini ada toples bekas wadah rengginan, ada solasi juga, ada gunting, ya, gunting. Oke, sudah siap semua bahannya, kita lakukan percobaan. Ini satu lagi, botol Big Gola yang akan kita jadikan media percobaan kita pada hari ini ya. Yang pertama kita lubangi dulu botol Big Golanya ini menggunakan ranting yang jatuh. Pertama kita bakar rantingnya dulu adik-adik biar bisa terbakar. Kalau tidak terbakar nanti susah masuknya ya. Coba kita bakar, semoga bisa terbakar ya. Ada panas adik-adik, hati-hati ya. Oke, sudah terbakar adik-adik, sudah terbakar. Saatnya kita masukkan. Oke, sudah masuk. Sip. Selesai. Kita matikan dulu ya adik-adik. Bismillah, mati ya. Setelah itu kita masukkan air. Kita masukkan airnya dulu ya. Bentar, sebelum kita masukkan air, kita tutup lubang tadi ya menggunakan solasi putih ya, ini solasi putih ya, saya dapat dari ayah ibu. Susah adik-adik, kita harus sabar ketika melakukan percobaan ini ya adik-adik. Adik-adik di rumah nanti bisa melakukannya juga ya, karena ini cukup mudah dan sangat bermanfaat buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kita potong. Jatuh adik-adik. Kita ya bagus ya. Kemudian kita masukkan air adik-adik. Ya. Ini agak berat. Ini kelihatan ya, kita masukkan airnya sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi putih. Terlalu lama adik-adik. A few moments later. Adik-adik, kita masukkan air ini sampai penuh ya. Sampai penuh. Sampai penuh. Oke, sudah penuh adik-adik. Ternyata terlalu penuh adik-adik. Kita ulangi sedikit. Oke.
Setelah penuh, kita kasih warna. Kali ini saya menggunakan warna alami, yakni kopi. Kenapa harus kopi? Ya, karena adanya kopi. Ya, alasannya bukan karena itu ya. Karena kopi ini ketika kita satukan dengan air, maka akan menghasilkan sebuah warna hitam pekat. Fungsinya apa? Supaya ketika kita melakukan eksperimen ini itu adik-adik lebih paham. Airnya itu ada warnanya. Itu kurang lebih alasannya ya. Kita semua. Ini sudah masuk semua adik-adik. Kita bantu dengan sedikit kotokan agar airnya ini berwarna hitam. Nah, bismillah. Kita lagi ya. Kita terus meng-set, mengkocok. Oke, nampaknya sudah hitam adik-adik ya. Kita sekali lagi penuhi ya, ini. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita sudah siap melakukan eksperimennya. Dengan cara kita melepas solasi yang kita tempelkan tadi ya. Siap ya adik-adik, kita hitung bersama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lepas. Apakah berhasil adik-adik? Coba. Set. Ya, airnya mengalir dengan deras ya. Inilah salah satu sifat air, yakni mengalir dari tempat tinggi ke rendah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Di gaya gravitasi bumi ini ada dan tercipta itu karena di dalam ini bumi itu ada gravitasi. Ya, intinya seperti itu. Ya. Sudah paham adik-adik? Untuk saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran air, antara lain 1. Perbedaan ketinggian antara dua tempat. Semakin besar perbedaan ketinggian, semakin cepat aliran air. 2. Perbedaan tekanan. Tekanan hidrostatis atau tekanan yang disebabkan oleh berat air akan lebih besar di tempat yang lebih dalam atau lebih tinggi, sehingga mempengaruhi aliran air. 3. Hambatan atau gesekan. Kecepatan aliran air dapat dipengaruhi oleh hambatan atau gesekan yang dihasilkan oleh permukaan saluran atau rintangan lain di sepanjang jalur aliran. Lebar 4. Lebar lubang atau saluran. Lebar lubang atau saluran tempat air mengalir juga dapat mempengaruhi kecepatan aliran. Semakin lebar saluran, semakin cepat air mengalir.